semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ayu Mahara dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, kita akan mengenal serta mempelajari tentang materi bakteri. Perlu kalian ketahui bahwa bakteri tersebar luas, baik di air, udara, bahkan di dalam tanah. Namun bakteri ini lebih dominan berada di dalam tanah. Biasanya bakteri ini berasosiasi pada bagian rijosfer tanaman. Rijosfer tanaman ini adalah bagian tanah yang masih melekat pada perakaran tanaman. Biasanya pada tanaman famili Solanaceae. Contohnya itu tanaman cabai merah. Nah, pada perakaran tanaman cabai merah ini terdapat jutaan bakteri. Salah satunya yaitu bakteri Streptomyces. Bakteri Streptomyces ini adalah bakteri yang terkenal akan kemampuannya menghasilkan antibiotik alami yang sudah dikenal di bidang farmasi sebagai antibiotik yaitu streptomycin dan lain-lain. Maka melalui video ini kita akan melakukan proses isolasi bakteri dari rijosfer tanaman cabai merah. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan tipe hipoaerial dari masing-masing bakteri Streptomyces yang kita dapatkan dari hasil isolasi. Dan juga kita akan mengamati bentuk serta susunan dari bakteri Streptomyces. Jadi, yuk simak video berikut ini dan jangan sampai terlewat ya. Pertama, kita akan melakukan eksplorasi tanaman cabai merah yang sehat dan subur. Karena biasanya pada tanaman cabai merah yang sehat dan subur berpotensi adanya bakteri Streptomyces. Ciri-ciri sampel cabai merah yang subur yaitu seperti batang tidak membengkok, daun berwarna hijau lebat, dan pada tepi daun tidak keriting. Buah pada tanaman cabai berwarna tajam dan cerah, serta tidak terdapat penyakit pada buahnya. Serta akar pada tanaman cabai kokoh. Bagian yang akan kita lakukan isolasi yaitu bagian akar yang tanahnya masih melekat. Pertama, tanah pada bagian perakaran diambil serta ditimbang dengan timbangan analitik sebanyak 1 gram. Selanjutnya, tanah yang telah ditimbang sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi air steril atau garam fisiologis. Setelah itu, tabung reaksi yang berisi sampel tanah akan dihomogenkan terlebih dahulu dengan menggunakan vortex. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses pengenceran berseri, di mana larutan sampel tanah yang telah homogen tadi diambil dengan mikropipet 1000 mikroliter sampai diperoleh pengenceran berseri 10⁻⁶. Pengenceran berseri ini dilakukan bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang terdapat dalam larutan sampel tanah. Setelah itu, diambil larutan berseri 10⁻⁶ dan min5 masing-masing sebanyak 10 mikroliter dengan menggunakan mikropipet 100 mikroliter. Dan dimasukkan masing-masing larutan ke dalam cawan petri steril, kemudian diratakan.
Kemudian dituangkan media YPGA atau Yeast Peptone Glucose Acid yang telah dicairkan ke dalam cawan Petri yang sudah berisi larutan sampel tanah. Media YPGA merupakan media yang tepat digunakan untuk pertumbuhan bakteri karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dari bakteri Streptomyces. Selanjutnya, cawan Petri dibungkus dengan menggunakan plastik clingwork agar tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya, kita akan inkubasi selama 72 jam. Jadi, ini merupakan hasil isolasi dari sampel cabai merah yang telah diinkubasi selama 72 jam. Untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri Streptomyces, kita dapat melakukan pengecekan dengan menggunakan mikroskop. Di sini kita akan melakukan pengecekan ada atau tidaknya bakteri Streptomyces pada cawan Petri yang telah diinkubasi selama 72 jam. Di mana kita akan mengecek dengan menggunakan lensa objektif perbesaran 10x10. Dan ini merupakan bentuk koloni dari bakteri Streptomyces. Yang membedakan antara bakteri Streptomyces dengan bakteri yang lain nampak terlihat jelas pada pinggiran dari bakteri ini seperti serabut pada akar tanaman. Berdasarkan pengecekan melalui mikroskop, terdapat 4 spesies dari bakteri Streptomyces yang berhasil diamati. Untuk memperjelas tipe aerial dari masing-masing bakteri Streptomyces, maka kita akan melakukan pengecekan dengan perbesaran 40x10. Serta hasil pengamatan HIPA aerial masing-masing spesies bakteri Streptomyces sudah disajikan dalam bentuk gambar agar kalian mudah dalam mengamatinya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan bagaimana bentuk dan susunan sel bakteri Streptomyces, di mana yang pertama yaitu digunakan kaca objek, kemudian dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan tisu yang telah diberi alkohol. Kemudian diteteskan 1 tetes Aquades di atas kaca objek yang telah dibersihkan tadi. Kemudian diambil cawan Petri yang sudah berisi isolat bakteri Streptomyces. Dan dihidupkan lampu bunsen. Setelah itu jarum OC dipanaskan terlebih dahulu di atas api bunsen sampai berwarna merah menyala. Ini dilakukan sampai 3 kali pengulangan.
Setelah itu, diambil isolat bakteri Streptomyces dengan menggunakan jarum OC yang telah disterilkan tadi dengan menggunakan api Bunsen. Selanjutnya, isolat bakteri Streptomyces diletakkan di atas kaca preparat yang sudah ditetesi dengan Aquades. Setelah itu, isolat pada kaca preparat dikeringkan di atas api Bunsen sampai mengering. Setelah isolat tadi mengering, maka selanjutnya yaitu proses di mana diteteskan 1 tetes metilen blue yang bertujuan untuk memperjelas bentuk serta susunan dari sel bakteri. Setelah itu dibiarkan selama 1 menit. Sesudah dibiarkan selama 1 menit, maka dibilas dengan Aquades hingga metilen blue hilang. Selanjutnya dikeringkan kembali di atas api Bunsen hingga kering. Kita dapat mengamati susunan dan bentuk sel bakteri dengan menggunakan mikroskop, di mana kita dapat meletakkan kaca preparat di atas meja objek pada mikroskop. Dan kita memfokuskan serta menggunakan lensa objektif perbesaran 1000. Selanjutnya, silahkan diamati masing-masing bentuk dan susunan sel bakteri Streptomyces yang telah disajikan dalam bentuk gambar berikut ini. Yang ketahui cara hidup dari bakteri Streptomyces. Bakteri ini termasuk bakteri saprofit, yaitu bakteri yang hidup bebas di alam dan mampu menggunakan materi organik yang kompleks sebagai sumber energi dan karbon. Untuk menambah pengetahuan kalian, kita akan memahami tentang siklus hidup dari bakteri Streptomyces, di mana dimulai dari spora akan berkecambah atau bergeminasi sehingga akan membentuk miselium vegetatif atau kumpulan hifa yang biasa disebut dengan aerial medium. Selanjutnya, pada aerial miselium akan terjadi proses fragmentasi atau pembelahan dan terbentuklah spora berantai, dan siklus ini akan terjadi secara terulang. Itulah tadi serangkaian kegiatan dari proses pengamatan bakteri Streptomyces. Selanjutnya, kalian dapat menyajikan data hasil pengamatan kalian ke dalam tabel pengolahan data. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan awal kalian mengenai aktivitas pengamatan dari bakteri Streptomyces